Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2231 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai ayat 14. Di bawah perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu betul bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Amin. Israel dipilih untuk yang pertama diberkati Tuhan, dan yang kedua Israel dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya bangsa dalam konteks perjanjian lama yang mendapat keselamatan dari Tuhan adalah bangsa Israel. Jadi orang di luar bangsa Israel itu kafir. Orang yang mau selamat dia harus bergabung, menggabungkan dirinya, mendukung umat Tuhan. Mereka harus bergabung supaya mereka diselamatkan. Itu keselamatan konteks perjanjian lama. Israel adalah bangsa yang sangat spesial di mata Tuhan dan di mata seluruh bangsa pada saat itu. Karena mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya mereka yang sudah diberkati, mereka yang mendapat keselamatan dari Tuhan,
bukannya mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukannya mereka memasyurkan nama Tuhan, bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan karena telah memberkati dan menyelamatkan mereka. Sebaliknya mereka justru menjadi pemberontak. Mereka memberontak kepada Tuhan. Bahkan lebih fatal lagi, mereka mendukakan Roh Kudus. Sudah perhatikan ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena umat Tuhan, mereka memberontak, akhirnya apa? Mereka menjadi musuh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sangat-sangat sederhana. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, berperang melawan Tuhan, pertanyaannya, bisa tidak kita menang? Saudara, saya percaya kita tidak akan pernah menang. Orang yang berhadapan dengan Tuhan, dia akan mati binasa. Apalagi kalau berperang melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang memberontak, yang dimaksudkan di sini, yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang sudah percaya Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, tapi jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, dan terus jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika kita sudah tahu kebenaran, lalu kita jatuh dalam dosa, saudara, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah tahu kebenaran, sudah seharusnya kita menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara sudah mengajarkan mungkin anak saudara atau murid saudara. Mereka sudah diajarkan kebenaran, disiplin. Tetapi apa? Mereka masih melanggar. Saudara, saya mau tanya, saudara bahagia apa sedih? Sedih pastinya. Itulah maksudnya mendukakan Roh Kudus. Kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita masih hidup dalam dosa. Kita sudah tahu ini hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita masih melakukannya. Saudara, kita melukai hati Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan. Itulah maksudnya mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Mari kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengambil waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita yang sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu kebenaran, sudah melayani, tapi kita masih bergemar hidup dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi. Bangsa Israel bukannya mereka bersyukur karena mereka dipilih Tuhan, diberkati, diselamatkan. Mereka malah mendukakan Roh Kudus dengan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kekerasan hati dari bangsa Israel. Akhirnya keselamatan itu Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada untungnya juga. Bangsa Israel ketika mereka keras hati, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya apa? Keselamatan Tuhan berikan bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Dan keselamatan itu Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Jadi saudara dan saya menjadi orang Kristen bukan karena saudara yang memilih untuk menjadi Kristen. Tuhan sendiri yang memilih kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya gereja Tuhan
bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati dan diselamatkan. Haleluya. Pilihan Tuhan tidak lagi kepada satu bangsa, yaitu Israel. Tidak, saudara. Tapi kepada bangsa-bangsa. Saudara menerima Yesus, saudara diberkati dan diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan dipilih, diberkati, dipilih, diselamatkan. Amin. Haleluya. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati dan diselamatkan, marilah kita yang pertama menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ayat 7a, perhatikan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dipilih Tuhan, dipilih untuk menerima berkat-berkat Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Mari kita mau ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada semua orang, sehingga mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Saudara, mari kita mau ceritakan apa yang kita sudah alami bersama Tuhan. Saya selalu katakan, saudara, bukan kebetulan kalau kita pernah mengalami sakit, kita hampir mati, kita bangkrut, kita habis-habisan, tapi kita bangkit kembali, kita dipulihkan Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, pengalaman-pengalaman pribadi itu bisa menjadi pintu masuk kita memberitakan tentang Yesus. Di saat kita bertemu dengan orang-orang yang pernah mengalami hal yang serupa dengan kita di masa lampau, saudara, kesempatan itu adalah kesempatan kita bersaksi kepada mereka. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Bagaimana kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, hidup jahat, hidup dalam dosa, tapi kita dipilih Tuhan. Kita akhirnya diselamatkan Tuhan. Karena ada kejadian, mungkin kita bangkrut, kita sakit, hampir mati, kita kecelakaan, kita mengalami hal-hal yang buruk. Lalu di titik nol itu kita justru berjumpa Tuhan melalui mungkin teman kita, saudara kita sendiri yang berkunjung, yang mendoakan kita, sehingga kita yang dalam keterpurukan kita mendengar cerita tentang Yesus, kita bangkit dari keterpurukan kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tugas kita menjadi saksi. Tugas kita menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita tinggal bersaksi, tinggal menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan. Selebihnya itu urusan Tuhan dengan orang itu. Dia mau percaya, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, kita menceritakan, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika kita ketemu dengan orang-orang, dengan teman kita, apa yang kita ceritakan? Kebanyakan di antara kita cerita gibah, kita cerita gosip, kita ceritakan kejelekan orang dan lain sebagainya. Sekarang saudara, dengar ini baik-baik. Stop cerita-cerita fitnah gosip itu. Ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Supaya orang yang tadinya sudah kehilangan harapan, mereka mendapat pengharapan baru, mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Itu tugas saudara dan saya. Saudara dan saya dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, dan diselamatkan. Tugas kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai.
Amin, itu tugas saudara dan saya. Yang kedua saudara, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dipilih untuk diberkati, dipilih untuk diselamatkan, marilah kita memasyurkan nama Tuhan. Sudah perhatikan, ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasyurkan di sini dalam terjemahan lain dikatakan memuji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita meninggikan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan, oh haleluya, kita akan mengalami sama seperti dengan Daud. Di saat kita memasyurkan nama Tuhan, itu kan Tuhan paling senang ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan. Makanya Daud ketika dia memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi dia. Dan Saul merasakan hadirat Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita memasyurkan Tuhan, oh haleluya, hadirat Tuhan akan memenuhi kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memasyurkan nama Tuhan. Di saat kita memasyurkan nama Tuhan, saudara akan merasakan, mengalami damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita senang memuji Tuhan, Tuhan akan senang dengan kita. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, permintaan saudara, Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sudah seharusnya kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang diselamatkan Tuhan, memasyurkan, meninggikan, memuji, menyembah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, dipilih untuk diberkati dan diselamatkan, saudara, di ayat 8, ayat 9 di sana dikatakan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Dalam kasihnya dan belas kasihannya, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Haleluya. Sudah perhatikan di sana. Saudara, kita ini dispesialkan Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri loh yang turun tangan untuk menyelamatkan kita. Oh haleluya. Saudara, sudah seharusnya kita orang-orang pilihan Allah, kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau dari kita. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran kita. Tapi di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Lalu kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Itu yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kita. Jangan hanya di saat senang kita bersyukur. Di saat juga dalam kesusahan, kesulitan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berkata, Tuhan Yesus baik. Padahal kita sedang ada dalam kesusahan. Kita ada dalam pergumulan. Tapi saya percaya orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dia mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan susah, dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memang sungguh teramat baik bagi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipilih Allah, dipilih untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, dan dipilih untuk diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mau ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Mari kita mau meninggikan nama Tuhan, mau masyurkan, memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Ampuni kami jikalau seringkali kami mengabaikan tugas-tugas kami. Kami yang sudah dipilih Tuhan, seringkali kami tidak menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami melupakan Tuhan, lupa mengucap syukur. Bapa di surga, Bapa berdoa, ampuni kami kalau seringkali kami memberontak kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan berbicara secara dalam kehidupan kami, supaya kami tahu mengucap syukur. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih, diberkati dan diselamatkan, biarlah kami terus ingat pada tugas kami, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat teramat baik dalam hidup kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati terus semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.